Tertullianus di abad kedua. Lalu di abad kedua gereja pun mengambil sikap dalam konsili Antioquia tahun 268 sudah menyatakan tegas doktrin Tritunggal itu doktrin sesat. Tetapi yang menjadi keanehan ketika sudah dinyatakan di dalam konsili Antioquia tahun 268 kembali pada abad ketiga, tepatnya 325 oleh bapak-bapak gereja diambil, ya, diadopsi lagi, ya, tepatnya oleh Athanasius dan kawan-kawan. Nah, sejarah tentang konsili Nikea adalah konsili untuk mendamaikan pertikaian antara pengikut Arius dan pengikut Athanasius. Arius dengan Athanasius, pengikutnya saling menumpahkan darah, sudah melanggar ketentuan Alkitab yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 15. Jikalau kamu saling menggigit, berawas-awaslah, jangan saling membinasakan. Ternyata dilanggar oleh Athanasius dan Arius. Dibuatlah konsili dan dimenangkan oleh Athanasius. 10 tahun berselang, ketika Arius kalah dalam konsili Antioquia, 10 tahun berselang Athanasius dibidatkan, Arius dibenangkan. Itu tepatnya di dalam konsili Tirus pertama, ya. Sinode Tirus pertama tepatnya tahun 335. Arius yang dimenangkan, Athanasius yang dimaksulkan, dibidatkan. Tetapi anehnya lagi tahun 385 Arius dibidatkan lagi, Athanasius yang menang. Jadi saya melihat di dalam gereja ini, ya, di dalam konsili-konsili gereja, Alkitab kesannya seperti diobok-obok. Dan saya melihat sangat tidak mungkin Tritunggal ini adalah pengajaran yang diinspirasikan oleh Tuhan. Karena tidak mungkin, ya, gaya-gaya penyampaian firman Tuhan itu bidat benar jahat, ya kan? Tahun 268 Tritunggal dinyatakan sesat. Tahun 325 Tritunggal dinyatakan benar. Tahun 335 Tritunggal dinyatakan sesat lagi. Tahun 385 Tritunggal dinyatakan benar lagi. Tidak mungkin ini karya Tuhan, pasti karya setan. Jadi saya membuat suatu kesimpulan dengan penalaran Alkitab bahwa memang tidak sesuai dengan Alkitab. Sama seperti Kristus Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, produk Tritunggal adalah menolak Yesus itu Bapa. Itulah yang menjadi keagungan di dalam Tritunggal dalam konsili Nikea 325, bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu setara. Nanti Tuhan Roh Kudusnya ada di konsili Kalsedon. Baru lengkap nanti di konsili Kalsedon. Dan sangat tidak mungkin bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam konsili-konsili tersebut. Tidak mungkin Tuhan bekerja demikian. Lanjut, Pak. Oke, saya salut Pak Amalak, seorang sejarawan yang memahami, ya, belajar, ya, tentang sejarah itu. Saya pikir itu tidak salah dan tidak benar. Ya, tidak salah artinya betul itu sejarah. Tidak benar tetapi karena terlalu dini kita menilai berkaitan dengan konsep itu. Nah, jadi teologi adalah apa, ya? Teologi itu adalah sebuah keilmuan, ya, theos dan logos. Nah, kemudian itu dibangun, ada rancang bangun teologi yang berdasarkan teks. Ya, jadi tentu kita menghargai. Ya, kita menghargai daripada apa yang Pak Amalak sampaikan, demikian. Ya, saya pikir tidak perlu ditanggapi karena berangkat dari sejarah. Oke, ini ada hadir doa kepada Yesus. Ya, sedikit Bang. Kan tadi dikatakan Tritunggal menolak Yesus adalah Bapa. Enggak, bukan kayak gitu. Tritunggal itu, ya, kalau menurut saya lebih menguatkan tentang apa-apa yang terus di dalam Alkitab mengenai hubungan, relasi yang memang dibangun antara dua pihak, bahkan tiga pihak. Yang pertama ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kita menguatkan di situ, Tritunggal menguatkan itu, bukan berarti menolak
kemudian dikatakan Tritunggal ini dibuat untuk menolak Yesus adalah Bapa. Enggak, belum ada waktu itu seperti itu. Jadi mungkin keliru sedikit, begitu Pak. Oke, boleh saya tanggapi? Ya silakan Pak. Jadi saya sedih ya melihat kawan-kawan kita Kristen itu sembarangan saja bicara. Tritunggal itu bukan tentang ini, tentang itu, tetapi tentang relasi. Ya, kalau kawan-kawan kita ini bicara, kalau sudah mengerti apa yang dia ucapkan, dia tidak akan mengatakan relasi. Karena relasi itu adalah suatu, ya, inti dari relasi. Esensi dari relasi adalah individu yang lain ke individu yang lain, itu relasi. Jadi itu sangat-sangat jauh dari pemahaman, kecuali memang Anda mengenal tentang Triteos, ya. Jadi Tritunggal itu sebenarnya, ya, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, esensinya tidak ada Tritunggal itu yang menerima Yesus Bapa, karena itu akan melanggar kredo Nikea, karena itu akan melanggar kredo tentang Kalsedon, itu melanggar. Karena di dalam skemanya Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi pada Tritunggal yang Yesus Bapa itu bukan Tritunggal lagi. Seyogianya dia adalah Yesus sejati. Kenapa Tritunggal bukan pengikut Yesus sejati? Karena Tritunggal itu masih dalam kebimbangan, dalam beriman. Mereka tidak bisa menentukan dengan tegas mau ikut siapa, mau ikut Bapa, Anak, mau ikut Bapa, Anak atau Roh Kudus. Jadi kebingungan ini bukan hanya ratusan tahun. Kebingungan ini diciptakan oleh bapak-bapak gereja. Sampai detik ini masih ada kebingungan ini. Makanya di dalam perdebatan kita kekristenan, ya, saya sendiri sebagai Kristen yang percaya Yesus itu Allah, Tuhan saya, Bapa satu-satunya, ya, menjadi jenuh juga melihat tingkah laku dari pengajaran-pengajaran Tritunggal. Ketika ditanyakan apakah Yesus itu Tuhanmu? Iya, Yesus Tuhanmu. Tuhanmu mati di kayu salib? Dia mengatakan tidak. Tritunggal itu lebih kepada konsep yang mengimani Yesus ada pada posisi enaknya saja. Ketika Yesus lapar bukan Tuhan. Ketika Yesus itu tidur bukan Tuhan. Ketika Yesus itu mati di kayu salib bukan Tuhan. Inilah Tritunggal. Wajah Tritunggal sebenarnya adalah kemunafikan yang dibuat seolah-olah, ya, Tuhan itu sedang konfrontasi dengan manusia, lalu dia ada fase dia bukan Tuhan, ada fase dia bukan manusia. Nah, ini sesuatu pengajaran yang tidak mencerminkan pengajaran Kristus yang benar. Jadi saya tertarik, ya, saya terpanggil untuk, ya, meluruskan ajaran ini, karena ajaran ini telah membuat kekristenan menjadi bimbang dan bingung. Lanjut. Oke. Jadi kalau Pak Amalak mengatakan konsep Tritunggalnya seperti itu, maka saya juga harus katakan itu salah. Ya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan seperti itu dan kemudian dia berdialog menjelaskan tentang hal itu, tentu saya harus katakan itu salah, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan itu bukan ditentukan dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan dong. Itu aja. Oke, saya harap kawan-kawan Kristen itu jangan menolak Yesus itu Bapa, karena ketika Anda menolak Yesus itu Bapa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Bukan tentang eksegesis, bukan tentang eisegesis, tapi ini tentang ketundukan kita terhadap ayat Alkitab, tentang ketundukan kita terhadap firman Tuhan. Karena yang menjadi otoritas kita adalah Kristus itu Yesus sendiri, bukan Bapak gereja. Ya, yang menjadi dasar iman kita itu adalah Yesus itu sendiri lewat Alkitab, bukan Tritunggal. Hentikan penyembahan, hentikan kita manusia menjadi budak, menjadi pengikut doktrin, karena semua itu adalah suatu berhala yang ada di tengah-tengah kekristenan. Stop menjadi budak doktrin, kembali ikut Yesus. Jadilah yuk kalian sebagai orang merdeka, bukan sebagai hamba tetapi sebagai anak di hadapan Kristus. Lanjut. Makasih Pak Amalak. Kristen garis keras ini. Ya, saya harus lurus. Saya ingin tanggapi sedikit, ya. Ini untuk semua kalangan, ya. Tidak ada doktrin yang dibangun tanpa pemikiran, tanpa pemahaman. Ketika kita berbicara tentang theos dan logos, kita sedang berteologi, itu namanya kan. Nah, kita sedang berdoktrin. Nanti
kelak di alam surga sana, di surga sana kita tanya ke Tuhan, Tuhan kayak mana nih? Ya, kayak mana jadi maksudnya nih? Nanti dia jelasin semualah di situ kan. Jadi berteologi itu tentu harus dibangun berdasarkan cara-cara yang sesuai dengan teorinya. Itu aja. Oke Pak. Jadi kalau Tuhan itu seorang diri, tidak mungkin ada theos, tidak mungkin ada logos dikenal, ya. Kalau Tuhan itu tidak menciptakan, tidak mungkin dia disebut kurios. Kalau Tuhan tidak menciptakan, tidak mungkin dia disebut theos. Kalau Tuhan tidak menciptakan, dia tidak mungkin disebut pater, ya, apiat, ya. Dia tidak mungkin disebut Yod-Heh-Vav-He-Jireh, ya. Kalau Tuhan tidak menciptakan, tidak mungkin dia disebut Yod-Heh-Vav-He-Nisi. Dia tidak mungkin disebut Yod-Heh-Vav-He-Rapa, karena dia menciptakan maka dia punya sebutan ini dan itu. Nah, kekristenan ini saya melihat itu terbelenggu dengan sebutan-sebutannya. Bahwa semua sebutannya itu Allah, Bapa, Tuhan, Sang Firman. Firman itu adalah sebutan untuk dia. Kenapa kita mau membeda dan membeda-bedakan dia dari sebutan-sebutannya? Bukankah yang bertindak itu adalah oknum yang sama, dia juga? Nah, itulah yang menjadi suatu sumber penyesatan di dalam gereja, karena mencoba membuat suatu warna di dalam suatu ketunggalan. Ya, jadi kekristenan dengan eisegesisnya, ya, saya melihat bukan eksegesis tapi eisegesisnya, melihat membuat suatu warna yang berbeda di dalam sesuatu ketunggalan. Alkitab tidak pernah membuat kesaksian bahwa Allah yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh itu adalah plural. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengkonotasikan Allah dan Tuhan yang adalah roh itu plural. Dia selalu singular. Lalu bagaimana di antara kita kekristenan itu bisa membangun suatu argumentasi yang konotasinya pada kecamakan? Dari mana sumbernya? Siapa yang ngasih tahu? Bukankah Tuhan ketika dia mengutus rohnya, dia selalu berkata rohku? Bukankah ketika Tuhan berfirman, dia selalu berkata firmanku? Lalu bagaimana kita bisa membuat penafsiran bahwa ada firmanku itu bukan dia, ada rohku itu bukan dia? Siapa yang ngajarin kita? Tidak lain yang mengajarin kita adalah sampai berpikir ada oknum lain itu adalah si jahat. Karena Tuhan Yesus berkata tegas, jika A katakan A, jika ya katakan ya, lebih dan kurangnya berasal dari si jahat. Ya, ngomong-ngomong tadi Pak Amalak tuh menyebut ya Jehovah Jireh, ya, kemudian Jehovah Nisi, Rapa dan lain sebagainya nih. Nah, kalau teman-teman Muslim tuh juga ada tuh nama-nama Allah ya, nama-nama Allah tuh, atau nama pribadi ya yang menggambarkan tentang dia. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kepada kita sebuah pencerahan tuh ya. Ada 99 kalau saya nggak salah itu ya, nama Allah tuh ya, menggambarkan tentang Allah pribadinya tuh. Gimana tuh Pak? Iya, kalau di Islam itu dijelaskan di hadis Allah itu memiliki 99 nama. Kan gitu. Jadi 99 nama itu merujuk kepada satu esensi, satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan. Jadi misal ketika dikatakan Ar-Rahman, itu kan nanti nama yang berhubungan dengan sifat-sifatnya, dengan pekerjaannya atau afalnya. Kalau Ar-Rahman berarti Allah itu Maha Pengasih. Nah, itu nama-nama itu merujuk kepada satu esensi atau satu pribadi. Nah, itu kalau di Islam 99 nama. Makanya di hadisnya dijelaskan Allah memiliki 99 nama. Itu sih Pak. Ya, nama yang menggambarkan tentang pribadinya ya. Iya, menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifatnya, pekerjaannya, seperti itu, yang merujuk kembali kepada satu esensi itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya. Ya, di dalam Kristen juga sama ya, bahwa Allah itu merujuk kepada namanya, menggambarkan ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu kan ada Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Rapa dan seterusnya, itu yang menggambarkan tentang dirinya itu di hadapan manusia ya. Nah, di dalam kekristenan itu kemudian melihat bahwa Allah itu memberikan inspirasi
mengiluminasi kepada penulis-penulis Alkitab untuk dapat memberikan sebuah tulisan berdasarkan apa yang diilhamkan. Dan bahasa yang dipakai tentu adalah bahasa manusia ya. Karena Allah yang besar itu, Allah yang agung itu, Allah yang maha itu tidak mungkin digambarkan dengan bahasa surgawi kan gitu ya. Atau bahasa malaikat tentu dituliskan dan dijabarkan dalam bahasa manusia. Nah, sehingga dituliskannya, dinafaskannya itu nama Allah itu macam-macam tuh. Ya, macam-macam. Nah, itu menarik tuh, Pak Ustadz. Oh, ada yang jadi dengan nama-nama demikian sebenarnya kekristenan itu kalau ragu Yesus itu adalah Bapa, ya itu adalah suatu identitas yang tidak pernah membaca Alkitab. Ya, saya kasih contoh ketika Yotefave yang adalah Bapa, Aviat, Avenu, ketika dia datang menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, namanya disebut Yotefave Mosia. Ketika dia adalah sang raja, namanya Yotefave Hamelek. Ya. Ketika dia menjadi penebus, namanya Yotefave Goel. Ya. Namanya Yotefave Goel, penebus. Ketika dia menyelamatkan, namanya Yotefave Hosea. Ketika dia menyembuhkan Israel, datang sebagai penyembuh, namanya Yotefave Rafa. Ketika dia datang mengembalakan Israel, namanya Yotefave Roy. Ya. Ketika dia datang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, namanya Yotefave Yasa atau Yehosua atau yang dikenal Yesus. Masalahnya banyak kekristenan yang tersandung dengan baitnya ketika baitnya itu tampil di dunia. Banyak kekristenan, ribuan kekristenan yang tersandung dengan baitnya menyangkal dia. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sekali menyangkal itu. Karena memang dididik di dalam teologi Platonisme sehingga tidak mengenal siapa penciptanya, sehingga tidak mengenal siapa Tuhannya. Inilah yang sedang kita garap untuk mengembalikan pemahaman Alkitab kepada pemahaman yang seutuhnya, yaitu kembali kepada Alkitab ya sola scriptura. Itu yang lagi kita usahakan, menghantam pengajaran-pengajaran yang kita anggap adalah pengajaran benalu yang menempel di dalam kekristenan. Kayak orasi politik aja nih Bro Malik. Oke, lanjut orasi nih. Pak Ade izin Pak Ade. Bro Agung dikit saya tambahkan ya. Mungkin menanggapi apa yang dikatakan Pendeta Adi tadi, perbedaan di dalam Islam Pak, tidak ada seorang pun Muslim yang berkeyakinan atau berani mengatakan dengan 99 Asmaul Husna tersebut yang Allah ceritakan sendiri tentang nama-nama tersebut dalam Al-Quran, dan yang tidak Allah ceritakan lebih banyak dari itu tentu nama-namanya, yang berani mengatakan nama-nama tersebut adalah sebagai pribadinya, sehingga ada 99 pribadi. Tetapi dalam teori Tritunggal mengatakan 3 pribadi itu yang menjadi sebuah bahan dialektika, karena ketika telah menyatakan 3 pribadi, ada 3 personal yang memiliki masing-masing entitas yang tidak bisa kita katakan itu satu begitu. Oke, saya mau tanya nih. Kalau tadi siapa sih yang bicara? Sorry nih. Ali. Bapak Ali. Iya, Pak Ali. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa pribadi-pribadi Allah itu ya, kemudian digambarkan menjadi 99 pribadi. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan berpikir tuh. Ya, kesulitan berpikir. Oleh kenapa? Oleh karena ketika kita hanya melihat bahwa 99 itu menjadi pribadi, wah itu repot tuh Pak. Loh, yang saya katakan sebaliknya dari itu Pak. Yang saya katakan adalah tidak ada dalam pemahaman Muslim menyatakan nama-nama tersebut sebagai pribadi. Itu adalah nama. Oke, saya nangkep. Berarti bukan nama pribadi ya, atau pribadi ya. Iya. Pribadi berbeda dengan nama yang menggambarkan pribadi itu ya. Betul. Jadi kan kalau dalam konsep Tritunggal disederhanakan dengan istilah 3 pribadi 1 esensi.
Ketika sudah mengatakan ada 3 pribadi, itu konsekuensi logisnya kan 3 persona, ada 3 entitas di situ. Nah, pertanyaannya, apakah itu bukan triteos? Ya, triteos itu kan 3 Tuhan, Pak. Bukan. Pak Ade izin Pak Ade kalau boleh. Iya, silakan, Pak. Ya saya mau respon Pak Malikin sedikit ya. Kebetulan yang nonton cuma 68, nggak apa-apa lah. Pak Malikin kan bilang kalau menolak Yesus adalah Bapa, Kristen tidak membaca Alkitab. Kemudian Pak Malikin juga bilang Allah itu singular, bukan plural. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saya mau katakan gini, maksud saya Kristen, apapun yang disebut dengan Kristen, memang membaca sumber Alkitab. Tetapi ketika kita memaknai atau mengimani paham atau pandangan Trinitas, kemudian dikatakan tidak membaca Alkitab, ya mohon maaf. Mungkin sedikit keliru ya. Kemudian dikatakan lagi Allah singular bukan plural. Padahal di ayat Alkitab juga banyak sekali pemaknaan atau penggunaan kata kita yang mewakili tentang diri Allah itu sendiri. Saya ganti kata Allah dengan kata pencipta ya supaya mudah. Karena di dalam dunia ini hanya ada 2, pencipta dan ciptaan. Yang sedang kita bicarakan ini, Alkitab sedang membicarakan tentang pencipta, sang pencipta, di mana dia berkarya mencipta dan berkarya untuk menyelamatkan. Ya, ketika Pak Malikil bilang orang Kristen tidak membaca Alkitab karena tidak mengaku Yesus adalah Bapa, berarti ini sama saja Pak Malikil mau mengatakan kalau Paulus juga tidak mengerti, tidak mengenal tentang siapa Yesus. Karena Paulus sendiri di dalam suratnya Paulus bilang begini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi kedua-dua ini yang disampaikan Paulus, ini kita ambil sebagai sudut pandang pencipta, karena tidak mungkin kalau bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi bukan pencipta. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pencipta. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam konteksnya 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tapi sekali lagi, kalau Pak Malikil memang kitabnya beda dengan kita teman-teman yang orang-orang Kristen yang pada umumnya menggunakan Alkitab dan tidak menggunakan surat-surat Paulus, ya tidak apa-apa kalau punya pandangan seperti itu. Artinya dari surat Paulus saya menolak pandangan bahwa Yesus adalah Bapa, tetapi saya menerima bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pencipta sesuai perkataan Paulus. Begitu Pak. Saya tanggapi ya. Jadi saya tidak mengatakan Allah yang singular ya. Allah memang di dalam Alkitab itu jamak plural ya. Yang saya katakan itu ruah. Ruah itu ya, Allah yang adalah ruah, Tuhan yang adalah ruah ya. Itu tidak pernah dikonotasikan plural, kagak ada ya. Kita bisa Anda bisa buka di sampelnya di dalam ketika penciptaan Kejadian 1 ayat 2 ya, ada Perua di sana. Perua Elohim Merahepet ya, melayang-layang ya. Anda bisa cek di sana apakah kalau memang itu Allah itu jamak ya, ruah itu jamak ya, kita bahas eksistensi ya. Kalau ruah itu jamak, sudah ada petunjuknya di dalam Alkitab ya. Tidak ada satupun konotasi ruah itu plural di dalam Alkitab, tidak ada. Elohim memang jamak ya, karena ada banyak El yang Tuhan ciptakan. Sebagai pembanding di dalam Mazmur 104 ayat 4, di sanalah Tuhan menciptakan El-nya. Tetapi masalahnya ketika dia menciptakan malaknya ya, kepemilikannya pun singular. Kepemilikannya tidak ada plural. Jadi kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, tidak ada satupun ayat yang pernah membenarkan Tritunggal, kagak ada. Karena Allah yang adalah Roh itu keberadaannya itu singular. Ditegaskan di dalam Yesaya 44 ayat 24, aku yang seorang diri, di mana anaknya, di mana rohnya, ya kan?
Aku yang seorang diri membentangkan langit, ditantang pula oleh Tuhan. Siapa yang mendampingi aku? Mungkin Tritunggal akan menjawab, iya, Anak dengan Roh Kudus yang mendampingi Anda. Ya kan? Tritunggal harus jawab begitu loh. Tuhan menantang kepada orang yang menarasikan kepadanya ada yang mendampingi dia. Tuhan menantang loh. Sebentar, Pak Amir bisa dibesarkan layar saya? Nih. Biar kita berbicaranya itu sesuai data ya. Oke, di dalam Yesaya ya, Yesaya 44 ayatnya ke-24. Nih. Saya 44 ayat 24. Oke. Jangan bilang seorang diri itu terbagi 3 ya. Kata seorang diri itu penegasan, memang tidak ada jenisnya, tidak ada variannya. Jangan lagi bro bernarasi, oh seorang diri itu ada 3. Aduh, itu bukan seorang diri lagi itu. Ya, gini. Begini Adonai penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vaveh. Akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang